Oke teman-teman semuanya, selamat datang di channel SM Vintage. Jadi di video kali ini kita akan bahas untuk gimana caranya untuk menghapus data aplikasi pinjaman online yang gagal bayar seperti saya ini atau yang galbay. Dan di sini saya galbay pinjaman online UATAS selama 125 hari dan juga 163 hari teman-teman. Dan bagaimana caranya agar data-data kita aman teman-teman ya. Data-data kita aman, kemudian juga mereka tidak akan melakukan penyebaran data Eh, seperti itu teman-teman. Jadi ini bertujuan untuk antisipasi bahwa aplikasi pinjaman online ini menyedot data dari HP kalian teman-teman. Jadi karena kita tahu biasanya untuk aplikasi pinjaman online itu meminta izin akses teman-teman ya. Kalian harus tahu mereka meminta izin akses untuk mengelola beberapa perizinan di dalam HP kita teman-teman. Jadi nanti kita akan bahas gimana cara mengatasinya dan cara agar aman untuk menggalbay teman-teman. Namun sebelum itu buat kalian semuanya yang baru nonton video gue ngucapin terima kasih dan jangan lupa subscribe channel ini teman-teman ya, karena channel ini adalah channel yang membahas tentang keuangan pinjaman online dan juga investasi, review jujur pinjaman online. Jadi buat kalian yang mencari informasi seputar pinjaman online sebelum melakukan pinjaman online, ada bagusnya kalian menonton review-review saya terlebih dahulu, karena di channel ini kita bahas secara lengkap teman-teman. Nah, jadi langsung saja teman-temannya. Jadi pastinya kita tidak ingin data kita disebar dan isi HP kita itu disedot oleh mereka teman-teman, karena biasanya pinjaman online itu sekali lagi meminta akses untuk mengakses biasanya seperti galeri, kontak, kemudian log panggilan dan lain-lain teman-teman. Jadi gimana cara amannya? Jadi langsung saja kita ke caranya teman-teman. Nah, jadi cara yang pertama di HP Android teman-teman ya. Jadi di sini saya menggunakan HP Android teman-teman ya, dan di sini kalian bisa mematikan izinnya teman-teman. Yaitu kalian pergi ke pengaturan aplikasi teman-teman ya. Kemudian di sini ada yang namanya semua aplikasi. Nah, kemudian di sini kita cari aplikasi pinjaman online yang kita galbay tadi teman-teman ya, yang kita galbay. Kemudian di sini ya ini. Nah, kemudian di sini ada izin teman-teman ya. Dan di sini untuk izin dan lain-lain itu pastikan sudah mati teman-teman. Mulai dari lokasi di sini kalian jangan izinkan saja ya teman-teman semuanya ya. Karena kemudian juga tidak diizinkan jika sudah semua seperti ini teman-teman ya. Ini berarti sudah untuk izinnya itu sudah dimatikan teman-teman. Kemudian langkah berikutnya adalah kemudian langkah berikutnya teman-teman yaitu kita bisa menghapus log panggilan teman-teman. Namun biasanya kalian bisa juga untuk mengekspor kontak kalian teman-teman ya, karena biasanya aplikasi pinjaman online itu akan mengakses kontak darurat teman-teman ya. Bukan hanya kontak darurat, tapi juga mereka ingin mengakses kontak yang ada di HP kita melalui izin yang mereka minta sebelum melakukan pinjaman teman-teman, seperti itu. Jadi memang itu bahaya teman-teman ya, karena mereka bisa mengambil data-data tersebut. Apalagi yang kalian galbay adalah pinjaman online ilegal teman-teman. Itu mereka akan melakukan penyedotan teman-teman, dan di mana data kalian bakal disebar ke sana. Kemudian juga biasanya mereka juga akan menghubungi kontak tersebut untuk dijadikan bahan promosi teman-teman. Dan di sini saya sarankan kalian ekspor terlebih dahulu ya teman-teman ya, kontak kalian ke email. Kemudian kalian hapus semua email kalian ya. Kalian hapus semua kontak kalian. Nah, kemudian nanti jika aplikasinya sudah tidak ada di HP kalian, baru kalian paste lagi teman-teman. Itu bisa seperti itu teman-teman. Dan di sini kita pilih hapus history panggilan terlebih dahulu ya. Nah, jika sudah seperti ini teman-teman, kemudian langkah berikutnya adalah kita pergi ke aplikasi yang kita galak. Nah, tadi gue sudah sharing teman-teman gimana caranya untuk mengamankan HP kita teman-teman dari penyebaran data teman-teman. Karena kita tahu sendiri untuk aplikasi pinjaman online itu biasanya meminta beberapa akses teman-teman. Salah satunya mengakses kontak teman-teman. Kalian bisa cek teman-teman perizinan di aplikasi pinjaman online yang kalian pernah galbay. Kemudian di situ kalian bisa cek ya, apakah kalian mengizinkan mengizinkan mengakses kontak, lokasi, foto, galeri yang ada di HP kalian. Itu biasanya pinjaman online legal itu ada yang seperti itu atau yang resmi OJK. Namun apalagi pinjaman online yang ilegal teman-teman, pasti banyak melakukan hal-hal tersebut. Dan apalagi kalau kalian galbay pinjaman online ilegal, itu biasanya mereka langsung menyedot data-data dari HP kalian teman-teman. Apakah cara ini efektif? Tentunya ini lumayan efektif teman-teman, dikarenakan namun kalau sudah terlambat menghapus seperti saya ini, itu sebenarnya
hanya mengantisipasi teman-teman seperti itu. Karena kita tahu sendiri untuk pinjaman online OJK itu biasanya tidak akan melakukan penyebaran data teman-teman, apalagi mengakses hal-hal tersebut teman-teman, dikarenakan mereka itu di bawah OJK. Jadi jika mereka melakukan hal tersebut itu kalian bisa melaporkannya ke OJK teman-teman seperti itu. Dan ya, cara ini cukup efektif teman-teman ya untuk pinjaman online ilegal. Namun untuk melakukan hal tersebut itu lebih baik kalian lakukan sebelum terjadinya setelah pinjaman kalian cair teman-teman seperti itu. Namun apakah saya merekomendasikan untuk galbay pinjaman online? Tentunya saya tidak merekomendasikan teman-teman, ini hanya buat kalian yang sudah terlanjur. Dikarenakan apa saya tidak merekomendasikan ya, karena kalian bakal menerima resikonya sendiri, karena pasti untuk aplikasi pinjaman online resmi OJK, kalau kalian galbay itu kalian akan terkena dampak dari BI checking atau slik OJK, yang dimana kalian akan kesulitan mendapatkan pinjaman di aplikasi lain, sama seperti yang saya lakukan alami sekarang teman-teman seperti itu. Dan kalau untuk pinjaman online ilegal itu disarankan untuk digalbay, karena perjanjian pinjaman kita dengan pinjaman online ilegal itu tidak ini teman-teman, tidak resmi teman-teman seperti itu. Nah, jadi mungkin untuk video kali ini saya rasa cukup sampai di sini teman-teman ya. Semoga informasi ini bermanfaat semuanya. Jika bermanfaat kalian bisa share video ini, like, subscribe channel ini teman-teman. Sekian dan terima kasih.